Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast PKK Talks Metro Ceria bersama Happy dari Pokja 4 TP PKK Kota Metro. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peran Patelki dalam pencegahan pengendalian penyakit menular seksual atau triple eliminasi. Pada hari ini sangat istimewa Bapak Ibu, kita telah kedatangan tamu dari pengurus daerah Patelki, yaitu beliau adalah Ketua DPW Patelki Lampung, Bapak Sigit Marianto SST MKes. Selamat datang Bapak Sigit. Selamat, terima kasih Bu sudah diundang. Iya, jadi pada kesempatan kali ini beliau akan membahas banyak tentang peran ATLM dalam program triple eliminasi. Baik, kita langsung saja kita sapa Bapak
bagaimana sih, mungkin banyak nih audiens atau masyarakat yang belum paham atau belum mengetahui patelki itu apa sih? Ya. Boleh dijelaskan, Pak? Ya, betul sekali, Bu. Terima kasih. Pertama saya mengucapkan terima kasih sudah diundang oleh tim penggerak PKK Kota Metro dalam hal ini, dan mungkin ini sebagai juga sosialisasi kepada masyarakat yang memang kadang tidak tahu patelki apa, padahal perannya sangat luar biasa untuk bidang kesehatan gitu ya. Jadi patelki itu adalah merupakan organisasi profesi, itu merupakan suatu wadah bagi profesi ahli teknologi laboratorium medik. Kalau dulu kami itu dikenal dengan analis kesehatan namanya. Oh iya. Nah, tapi ada perubahan, kemudian nomenklatur berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014, nama kita beralih menjadi ahli teknologi laboratorium medik. Nah, ahli teknologi medik ini di Provinsi Lampung itu berjumlah kurang lebih 1.800 anggota berdasarkan sistem informasi manajemen keanggotaan kami. Dan kalau kita bicara tentang patelki, tentu saja kita nggak akan lepas dengan laboratorium gitu ya. Iya. Jadi banyak mungkin orang-orang yang sudah melakukan pemeriksaan di laboratorium, tapi yang melakukan pemeriksaan itu siapa? Iya. Kadang-kadang bertanya-taunya dokter, perawat, bidan gitu ya. Iya. Ternyata ada satu profesi yang itu sangat penting di dalam bidang kesehatan dalam membantu penegakan diagnosis penyakit, yaitu ahli teknologi laboratorium medik. Iya. Jadi kalau misalnya orang datang ke laboratorium, diambil darahnya atau dia periksa urin dan sebagainya, itu yang melakukan pemeriksaan adalah ahli teknologi laboratorium medik. Pendidikannya bisa dari diploma 3 ahli teknologi laboratorium medik atau diploma 4. Kalau di sini sekolahnya bisa di Poltekkes Tanjung Karang, tapi ada juga ada Poltekkes. Kalau sekarang sudah banyak, ada Poltekkes Kusuma Bangsa, ada juga Universitas Pringsewu, Muhammadiyah Pringsewu yang sudah ada teknologi laboratorium medisnya. Gitu, kurang lebih seperti itu kalau untuk gambarannya itu patelki itu seperti kalau kita bikin film yang ada di balik layar, suksesnya sebuah penegakan diagnosis ya Pak ya. Jadi karena dokter kadang-kadang gejala klinis penyakit itu kan hampir sama, Bu. Iya. Jadi dokter itu bisa menegakkan diagnosa secara tepat itu kalau udah hasil laboratoriumnya. Nah, kita yang melakukan pemeriksaan di situ. Di situ misalnya dia pemeriksaan kalau sekarang banyak kali mungkin malaria atau DB atau mungkin juga tipes dan sebagainya, kan gejalanya hampir sama. Jadi untuk menentukan terapi dokter itu, ini dikasih obat apa, kita periksa laboratorium dulu. Itu yang melakukan adalah ahli teknologi laboratorium medik. Iya. Untuk itu memang perlu kita sosialisasikan ya Pak, siapa yang ada di balik layar. Oke. Sejauh ini Bapak terkait dengan banyaknya penyakit menular ya, terutama penyakit menular seksual yang ada di masyarakat, dan ini kita fokuskan kepada ibu-ibu hamil. Sejauh ini apa sih yang peran yang sudah dilakukan oleh Patelki dalam kaitannya dalam program pemerintah khususnya dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular seksual pada ibu hamil? Ya, betul. Jadi peran kita yang pertama sangat penting sekali. Kemudian sebagai bagian dari tenaga kesehatan, jadi kita merupakan bagian dari tenaga kesehatan dari beribu banyak atau mungkin berbagai macam rumpun tenaga kesehatan. Kita salah satu di dalamnya, dan peran kita sudah jelas, sudah pasti. Tadi sudah saya sebutkan bahwa ahli teknologi laboratorium medik berperan di dalam pemeriksaan atau penegakan diagnosis berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan di laboratorium. Jadi dengan adanya penyakit menular ini yang juga merupakan program dari pemerintah dalam proses eliminasi itu, maka kita berperan dalam melakukan deteksi dini. Jadi misalnya ada ibu hamil, untuk mengetahui apakah seseorang itu mempunyai penyakit, apakah itu HIV, apakah itu sifilis, apakah itu dia hepatitis dan sebagainya yang bisa menular dari ibu ke anak, maka dilakukan pemeriksaan secara dini. Itu tujuannya adalah untuk bisa mencegah adanya morbiditas atau mortalitas ataupun disabilitas dari orang yang mengidap penyakit tersebut, seperti itu. Iya. Terkait dengan
penyakit menular seksual pada ibu hamil itu kan program pemerintah ada yang dikenal dengan triple eliminasi. Nah sebenarnya apa sih maksudnya dari triple eliminasi ini? Karena kalau kita ngomong triple eliminasi untuk masyarakat awam tentu saja ini sesuatu yang agak sulit dipahami ya. Bisa Masih dijelaskan? iya. Bisa dijelaskan Pak Sigit apa itu maksudnya triple eliminasi? Baik. Jadi terkait dengan triple eliminasi ini, triple eliminasi adalah mengeliminasi tiga besar penyakit menular yang sebenarnya adalah program pemerintah yang tertuang dalam Permenkes nomor 52 tahun 2017, di mana di situ disebutkan bahwa mengeliminasi penyakit menular yaitu HIV, kemudian sifilis dan juga hepatitis B dari ibu hamil kepada anak. Nah gitu. Karena kalau misalnya ternyata ibunya mengidap penyakit-penyakit tersebut tanpa adanya deteksi dini terhadap penyakit tersebut bisa menyebabkan ya mungkin penanganannya bisa menyebabkan ya anaknya menjadi sakit, kemudian ada mungkin disabilitas dan sebagainya, atau bahkan menyebabkan mortalitas gitu dari. Jadi ini sebagai deteksi dini ya. Ya, deteksi Pak. dini. Bu. Jadi kalau nanti ditemukan salah satu dari penyakit itu kepada seorang ibu hamil bisa segera dilakukan tindakan. Tujuan juga dari program ini tentu saja adalah memutus mata rantai penularan. Dengan adanya memutus mata rantai penularan itu, maka yang tadi yang sebutkan bahwa adanya morbiditas, kemudian disabilitas, bahkan sampai mortalitas dari anak yang dikandung dari si ibu yang hamil ini, nah itu bisa dicegah lebih baik seperti itu. Jadi mungkin sama juga programnya dengan tim penggerak PKK ini kan juga sangat penting sekali gitu, karena berhubungan dengan keluarga ya. Dengan adanya sosialisasi, mungkin tim penggerak PKK di Kota Metro terutama ya, ini bisa melakukan sosialisasi terutama ya, karena masyarakat banyak yang awam belum tahu seperti itu. Dengan adanya sosialisasi, edukasi kepada mereka, kepada keluarga, tentu saja tujuan juga sesuai juga dengan rencana pembangunan jangka menengah dari pemerintah tahun 2020 sampai 2024 untuk peningkatan SDM yang berkualitas itu bisa tercapai. Jadi ini perlu peran kita semua, baik itu di bidang kesehatan ataupun masyarakat, bahkan segala stakeholder yang ada di pemerintahan harus terlibat di situ. Terkait dengan tadi Pak Sigit menceritakan bahwa tenaga dari Patelki ini, dari Persatuan Ahli Laboratorium ini kan ada jenjang pendidikannya, ada yang diploma, ada yang akademik, kemudian ada juga yang mungkin S1. Itu apakah mereka memiliki kompetensi yang sama? Ya, betul Bu. Jadi jenjang pendidikan kita untuk ahli teknologi laboratorium medik ini memang baru diploma 3 sama diploma 4. Sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan terhadap kita nomor 42 tahun 2015. Ya di situ memang ada kompetensinya berbeda-beda. Jadi sesuai dengan jenjangnya tentu saja kompetensinya pun berbeda. Jadi kalau misalnya diploma 3 itu memiliki 12 kewenangan. Nah, kalau yang diploma 4-nya 14 ditambah dengan 12 dari diploma 3 itu. Jadi tentu saja kewenangannya akan berbeda di situ. Baik Pak. Terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Patelki, Bapak bisa menceritakan sejauh ini apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Patelki dalam upaya meningkatkan kompetensi dari tenaga dari ahli laboratorium itu sendiri, dan juga kaitannya dengan program triple eliminasi ini. Baik, jadi kita tentu saja perannya sesuai dengan tugas pokok fungsi kita sebagai sebuah organisasi profesi yang mewadahi ahli teknologi laboratorium medik adalah yang pertama meningkatkan kemampuan, kompetensi, mempertahankan bahkan meningkatkan kompetensi bagi ahli teknologi laboratorium itu sendiri. Dan kita sudah banyak melakukan peningkatan pendidikan berkelanjutan, baik itu melalui workshop, melalui itu lokakarya atau pelatihan atau seminar-seminar yang berhubungan dengan update pemeriksaan, dan dihubungkan dengan triple eliminasi malaria ini yang memang menjadi satu hal yang sangat penting
tentu saja bagi ibu hamil, dan mungkin kalau di kota metro ditambah lagi dengan calon pengantin. Oh iya. Nah, mereka harus mengetahui apa sih triple eliminasi ini supaya mereka juga paham, sehingga tujuan tadi yang fungsinya adalah untuk meningkatkan kualitas SDM di Indonesia yang unggul, yang berkualitas, tentu saja bisa tercapai di situ. Dan ini juga sudah dilaksanakan juga di semua kabupaten, dan kemarin juga di PC Patelki Metro sudah melaksanakan seminar. Seminar update tentang pemeriksaan dari triple eliminasi malaria ini, karena triple eliminasi penyakit seksual, Pak. Triple eliminasi berhubungan dengan anti HIV, kemudian berhubungan dengan sifilis dan hepatitis B ini harus terus diupdate keilmuannya. Karena kan masyarakat atau pasien berhak mendapatkan pelayanan yang adil gitu ya. Pelayanan adil dalam arti ini adalah mereka mendapatkan pelayanan yang berhubungan dengan pemeriksaan itu adalah metode yang terbaru. Maka harus dilakukan proses pendidikan berkelanjutan dari organisasi profesi sebagai penyambung. Kalau dulu misalnya mereka sekolah kan sudah mendapatkan pendidikan, tapi kemudian setelah lulus yang melakukan pembinaan, pengawasan itu ya organisasi profesi. Dan hal ini untuk ahli teknologi laboratorium medik atau yang biasa kita singkat ATLM karena kepanjangan itu adalah Patelki sendiri gitu. Karena ilmu terus berkembang, kalau nggak sekolah nggak terupdate jadi betul, di backup lah oleh Patelki, luar biasa Bapak. Terus Bapak tadi sudah menceritakan terkait kegiatan-kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas SDM. Kalau masyarakat sendiri nih, ada nggak sih kegiatan dari Patelki yang bisa diakses oleh masyarakat? Kita Patelki itu ada dalam tiap tahun ada namanya Pekan Teknologi Laboratorium Medik. Pekan Teknologi Laboratorium Medik ini adalah suatu pekan di mana kita mempunyai program untuk berbagi, kemudian mengajar, kemudian juga peduli gitu. Nah, di situ bisa diakses oleh masyarakat. Biasanya kita laksanakan di bulan April, di mana itu merupakan bulan kelahiran dari Patelki, tepatnya tanggal 26 April tahun 1986. Tapi kalau di Lampung sendiri kita itu lahirnya di bulan Mei, 28 Mei gitu ya. Karena kita merupakan bagian dari wilayah dari 34 provinsi gitu, dan di Lampung sendiri ada 15. Nah, di situ hampir semua mengadakan kegiatan itu. Biasanya dipusatkan pada satu tempat untuk melakukan kegiatan Pekan TLM itu. Nah, itu bisa diakses oleh masyarakat. Di situ ada pemeriksaan gratis gitu biasa juga ya. Nah, mungkin nanti dengan hanya program ini mungkin kita bisa juga tambahkan dengan pemeriksaan seperti sifilis, hepatitis B atau HIV yang bisa memberikan manfaat untuk masyarakat banyak lah gitu. Baik Bapak, kegiatan Patelki udah luar biasa banyak ya. Tadi ada kegiatan peningkatan kompetensi dari tenaganya sendiri, kemudian juga ke masyarakat lagi. Kemudian bagaimana sih Pak upaya dari Patelki Lampung dalam setiap kegiatannya itu agar bisa bersinergi dengan pemerintah, baik itu pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerah. Ya, jadi kita Bu di periode pengurusan yang sekarang ini di bawah kepemimpinan Pak Adna Permana itu mempunyai jargon bersinergi menyehatkan negeri. Bersinergi menyehatkan jadi negeri. Memang dari situ akhirnya memang bahwa kita pahami bahwa permasalahan di bidang kesehatan itu nggak bisa diselesaikan secara sendiri, baik itu oleh tenaga kesehatan sendiri atau mungkin pemerintah. Jadi dibutuhkan peran serta juga masyarakat. Nah, dalam upaya-upaya kita untuk bisa bersinergi menyehatkan negeri ini, maka banyak upaya yang sudah kita lakukan, seperti ketika kita melakukan update pemeriksaan atau pendidikan berkelanjutan melalui seminar dan sebagainya, kita mengundang pemerintah daerah kalau misalnya di Dewan Pimpinan Cabang, kemudian kalau misalnya kita di provinsi akan mengundang pemerintah provinsi melalui dinas kesehatan sebagai satu lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk bisa membangun kesehatan di provinsi maupun di cabang itu. Jadi upayanya seperti itu yang bisa sampai ini kita lakukan. Mungkin dengan adanya ini diundang kita di podcast oleh tim PKK Kota Metro, ini juga bisa semakin memperluas kerjasama atau sinergisitas kita
dengan berbagai macam stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan mempunyai kebijakan dalam pembangunan kesehatan di Indonesia secara umum atau di Provinsi Lampung secara khususnya, dan kalau di sini sekarang di Kota Metro gitu ya. Iya. Bapak, Ya. Tadi kan sudah dilakukan kegiatan sinergi, rencana ke depan nih Pak, apa yang akan dilakukan oleh Patelki terkait dengan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, khususnya penyakit yang menular? Ya, untuk ke depan seperti yang memang sudah kita laksanakan, sebenarnya kita berkeinginan untuk terus meningkatkan pertama kompetensi dari ahli teknologi laboratorium medik ini supaya mereka bisa melaksanakan pemeriksaan dengan lebih baik lagi, kemudian dengan metode yang terbaru, sehingga masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang terbaik itu. Kemudian yang kedua ya kita ingin juga terus bersinergi, bersinergi dengan pemerintah, karena kalau kita sendiri ya pasti nggak akan berhasil seperti itu. Kita butuh berat jalan sendiri ya. Kita butuh satu stakeholder atau pemegang kebijakan yang bisa membangun suatu regulasi bersama-sama, dan kita ikut membantu di situ untuk bisa terlibat lah di dalam kegiatan-kegiatan, dan ini juga mungkin sebagai upaya kita ya seperti ini, bersosialisasi, kemudian menjelaskan kepada masyarakat tentang peran-peran kita sebagai seorang ahli teknologi laboratorium medik di bidang tenaga kesehatan, apa sih fungsinya. Baik, terima kasih Pak Sigit. Sebelum kita lanjut, tadi kita sudah cerita tentang penyakit menular ya Bapak Ibu dan pemirsa PKK Talks. Kita di sini punya beberapa produk sambil memperkenalkan produk UP2K. Untuk peningkatan stamina, selain kita melakukan pemeriksaan, kita melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian kita melakukan upaya-upaya pencegahan. Salah satu di antaranya upaya pencegahan adalah mengkonsumsi makanan sehat dan juga suplemen. Kali ini kita akan memperkenalkan salah satu suplemen kesehatan, yaitu minuman serbuk temulawak sehat sari, produksi dari Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur. Bapak Ibu pemirsa, ini bisa didapatkan di Sekam Sentra Kreatif Metro. Selain minuman serbuk temulawak juga Pak Sigit, kita punya madu hitam murni. Madu macam-macam ya, ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang coklat. Ini madu hitam murni, ini juga produksi dari Kota Metro, asli hutan Sumatera yang dikemas oleh Ibu Lehan, Banjarsari, Kota Metro. Ini juga merupakan produk kreatif dari Kota Metro yang bisa didapatkan di Sekam Sentra Kreatif Metro. Jangan lupa jaga kesehatan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, dan juga konsumsi makanan sehat serta suplemen-suplemen sehat yang berasal dari daerah kita sendiri. Oke. Lanjut Pak Sigit ya, jangan lupa kita konsumsi jamu dan konsumsi madu. Oke. Pak Sigit, tadi sudah menceritakan banyak tentang berbagai program, berbagai rencana ke depan dari Patelki sendiri. Harapan dan himbauan apa sih dari Patelki Lampung kepada masyarakat dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit menular, khususnya yang terkait dengan triple eliminasi ini? Harapan kami tentu sama mungkin dengan tim penggerak PKK ataupun pemerintah, bahwa kita berharap bahwa penyakit atau triple ini, penyakit menular ini bisa dieliminasi dengan program dari pemerintah melalui Permenkes nomor 52 tahun 2017. Tentu saja dengan bersama-sama, bukan hanya kita sendiri, tapi juga oleh pemerintah, kemudian oleh masyarakat, untuk bersama-sama melakukan hal ini melalui pola hidup sehat yang ada di
masing-masing keluarga. Jadi tim penggerak PKK bisa mengarahkan nih kepada keluarga karena semuanya kan berasal dari keluarga. Jadi harapan kita seperti itu, dan himbauan kita tentu saja kepada masyarakat bahwa penyakit menular ini kan menjadi suatu hal yang bisa menyebabkan satu permasalahan. Dan itu sebenarnya kebanyakan dari perilaku masyarakat itu sendiri. Nah, oleh sebab itu maka kami menghimbau sebagai sebuah bagian dari dunia kesehatan melalui podcast ini kepada masyarakat untuk pertama selalu upayakan untuk hidup sehat. Untuk kedua, kemudian perilaku-perilaku yang tidak baik yang berhubungan dengan masalah seksual tentu saja itu dihindari. Ya, kemudian yang ketiga, kita menghimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama pemerintah, bersama-sama dengan tenaga kesehatan untuk bisa berperan aktif juga di sini, karena program ini tidak akan berhasil kalau hanya di satu pihak saja. Tapi harus bersama-sama dengan pemerintah, bersama-sama mendukung, bukan hanya pada ibu hamil saja, bukan pada calon pengantin saja, tapi ini sampai bisa mungkin ke dunia-dunia pendidikan dan sebagainya, kita sosialisasikan sampai semua memahami, sehingga apa yang kita inginkan untuk menjadikan SDM manusia Indonesia itu lebih unggul, berkualitas, itu bisa tercapai dengan kebersamaan kita, dengan sinergisitas untuk menyehatkan negeri ini. Gitu. Satu lagi Pak Sigit, kita sering menemukan di masyarakat itu tuh takut. Takut untuk periksa. Iya. Nah, mohon satu pesan penting kepada masyarakat, Bapak, karena kita di sini sedang ada di podcast dan bisa menyampaikan kepada masyarakat, dan ini juga sudah kita hadirkan ahlinya ya, Bapak Ibu dan pemirsa semua. Jadi apa sih Pak pesan penting kepada masyarakat terkait dengan pemeriksaan laboratorium ini agar masyarakat tidak takut untuk melakukan pemeriksaan? Pertama, memang pemeriksaan di laboratorium kan harus diambil darahnya, kemudian dia menggunakan vakum thinner ataupun dengan sepet dan sebagainya yang berhubungan dengan mungkin mengambil sampel darah. Banyak masyarakat yang mungkin takut karena nanti sakit dan sebagainya, mungkin ada resiko dan sebagainya. Dan dengan ada upaya-upaya dari pemerintah, kemudian dari kita untuk terus meningkatkan kompetensi, masyarakat nggak perlu takut untuk meriksa. Bahkan harusnya memang ada setiap 6 bulan sekali itu ada check up gitu ya. Ada check up di situ untuk bisa mengetahui kondisi tubuh tubuhnya, supaya ketika kita bisa melakukan penyekan diri kita secara dini, maka hal-hal yang berkaitan dengan masalah kesehatan kita bisa terdeteksi, kemudian kita bisa cegah lebih cepat dengan adanya pemeriksaan itu. Dan kalau misalnya takut, wajar Bu ya, wajar kalau misalnya dia mau diambil darah itu takut dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya ini masyarakat bisa datang dulu ke puskesmas atau ke rumah sakit atau ke laboratorium klinik, minta penjelasan dulu lah. Kalau misalnya takut, minta penjelasan dulu, konsultasi boleh. Apa yang akan dilakukan, kemudian apa yang perlu dipersiapkan dalam proses untuk pengambilan pemeriksaan laboratorium yang benar seperti apa, boleh konsultasi aja dulu. Kalau sudah konsultasi, sudah mengenal apa itu pemeriksaan laboratorium, ya insya Allah nanti apa yang ditakutkan itu lambat laun akan hilang gitu. Mungkin dengan adanya edukasi dari yang memiliki keahlian terkait bidang itu, ya itu akan juga lambat laun akan memberikan satu dampak kepada masyarakat. Rasa-rasa takut yang tadinya besar akan mengecil, kemudian akhirnya hilang gitu. Baik. Terima kasih Pak Sigit. Itu tadi Bapak Ibu pemirsa semuanya ya. Jadi kita memang perlu melakukan pemeriksaan minimal ya, yang terbaik ya Pak, setidaknya 6 bulan sekali kita melakukan check up untuk mengetahui apa-apa yang ada dalam diri kita untuk pencegahan
Kalau takut kita lakukan dulu. Yang pertama tadi yang bisa saya simpulkan adalah konsultasi Ya, dulu konsultasi, ya Pak ya. ya. Konsultasi dulu. Konsultasi ke dokter. Ke dokter, Karena dokter yang berhak untuk bisa Iya. memberikan Konsultasi apa dulu ke laboratorium. dokter agar tahu apa yang perlu dipersiapkan, Ya. juga terkait dengan pemeriksaan apa yang akan dilakukan. Kemudian lakukan pemeriksaan kepada petugas yang berkompeten ya Ya, Pak ya. betul. Kemudian kita akan dapat hasilnya. Setelah dapat hasilnya tentu saja kita akan bisa mengobati secepat mungkin, sedini mungkin, dan bila kita dalam kondisi sehat tentu saja kita akan melakukan upaya pencegahan agar tidak terkena penyakit. Ya, betul Terima sekali. kasih Pak Ya. Sigit. Closing statement silahkan Pak Sigit. Closing statement mungkin merangkum dari apa yang kita sudah obrolkan pada sore hari ini, ya tadi bahwa di dunia kesehatan itu ada profesi yang namanya ahli teknologi laboratorium medik yang siap untuk membangun atau bersinergi dengan pemerintah dalam upaya-upaya pencegahan penyakit triple eliminasi ini, supaya program yang dilaksanakan oleh pemerintah itu bisa berhasil. Mungkin itu statementnya. Tapi ada satu pantun nih Bu. Oh iya. Waduh, saya kasih pantun nih. Bapak Ibu pemirsa di rumah nih, Pak Sigit makasih. Gitu ya. Pantun. Untuk podcast Iya, kita oke. pada sore hari ini, dari Bandar Lampung pergi ke Kota Metro di sore hari ini. Diundang podcast oleh tim penggerak PKK Kota Metro pimpinan Ibu Sylvia Wahdi. Cakep. Terus maju Kota Metro di bawah pimpinan Dr. Wahdi. Cakep. Patelki bersama tim penggerak PKK Kota Metro bersinergi mensukseskan triple eliminasi. Terima kasih luar biasa pantunnya. Waduh, saya nggak bisa jawab nih pantunnya. Terima kasih atas kehadirannya Ya. Pak Sigit. Terima Sama-sama. kasih atas kolaborasinya di podcast PKK Talks Metro Ceria. Terima kasih Bapak Ibu dan warga Metro serta semuanya yang selalu setia untuk menikmati podcast PKK Talks Metro Ceria. Terima kasih. Tunggu informasi-informasi kesehatan lainnya dan juga informasi-informasi seputar pembangunan di Kota Metro dan juga kegiatan-kegiatan PKK di Kota Metro di podcast-podcast berikutnya. Terima kasih, salam sehat selalu, Metro Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sigit. Sama-sama Bu. Terima kasih Pak Telki Lampung. Ya, terima kasih sama-sama Bu sudah diundang. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.